Selamat malam pemirsa, untuk pertama kalinya Richard Eliezer siang tadi bertemu langsung dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan saksi hari ini, sejumlah skenario yang disusun Verdi Sambo pun terbantahkan. Bersama saya Aryo Ardi, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, hari ini menjalani persidangan lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun penggabungan sidang sempat menjadi polemik, namun akhirnya ketiganya dipertemukan secara langsung dalam satu ruangan persidangan. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Pada sidang ini, Barada Eliezer bertemu langsung dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Sebelumnya LPSK mengaku telah bersurat ke hakim agar sidang Eliezer dipisah dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Namun menanggapi permintaan LPSK, pejabat Humas PN Selatan menyebut perihal sidang adalah ranah hakim. Dari 12 orang saksi yang diagendakan dalam sidang hari ini, sebanyak 5 saksi hadir dan memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelima orang ini bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara 7 saksi lain yang diagendakan hadir belum terlihat dan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pengacara Barada Richard Eliezer yang meminta agar memisahkan kliennya dengan terdakwa lain dalam persidangan. Majelis Hakim menilai persidangan masih bisa terkendali meskipun Barada Richard Eliezer digabung dengan terdakwa lainnya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menegaskan pihaknya tetap berpegang teguh pada prinsip persidangan yang sesuai dengan azas sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, Wahyu beralasan masih ada banyak saksi yang belum bisa dikonfrontasi dengan terdakwa lainnya. Sebelumnya, kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memisahkan sidang kliennya dengan terdakwa Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya, Roni menyebutkan Barada Richard Eliezer merupakan justice kolaborator dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Juni tahun 84. Status justice kolaborator menjadi pertimbangan kuasa hukum Barada Richard Eliezer terkait penggabungan persidangan. Roni Talapesi khawatir penggabungan sidang justru akan mengaburkan kejernihan hakim dalam menilai kesaksian. Tanggapan kami dari tim penasihat hukum dan juga klien kami Richard Eliezer bahwa saksi yang dihadirkan sebenarnya tidak terlalu berkaitan langsung sama Richard Eliezer ya. Tapi tadi penegasan mengenai lokasi PCR swab itu ada di Rumah Bangka juga. Tadi sudah disampaikan. Kedua terkait dengan yang disampaikan oleh saksi ambulans itu kan terkait dengan di TKP Rumah Duren 3 ya. Tetapi perlu kita jelaskan setelah ambulans datang klien kami sudah tidak ada karena sudah dibawa ke Provos untuk diperiksa. Jadi tidak ketemu sama saksi dari ambulans. Kemudian saksi yang dari Telkom dan Excel, tadi kan kita sudah menanyakan terkait dengan data yang masuk SMS atau telepon tanggal 8 yang tidak ada kan. Tapi itu kan katanya berdasarkan data yang ada, cuma terus kita menanyakan terkait dengan WhatsApp perusahaan mana yang punya kompeten untuk memberikan data tersebut, yaitu disampaikan adalah dari perusahaan Facebook atau Meta ya. Tadi disampaikan kita sudah mohonkan kepada Majelis Hakim agar dipertimbangkan untuk dihadirkan. Kemudian kami dalam hal ini sudah menyampaikan bahwa sebagai status klien kami sebagai GC, kami memohon kepada Majelis Hakim agar memisahkan pemeriksaan terhadap klien kami. Karena apa? Masih banyak, karena terlihat teman-teman hari ini kami sidang dengan 3 tim penasihat hukum sangat terbatas waktunya ya dalam menanyakan kemudian menggali keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan ya. Tetapi sekali lagi kami menghargai dan kami menghormati yang menjadi kebijakan dari Majelis Hakim. Tadi juga Majelis Hakim menyampaikan bahwa sampai saat ini masih diperlukan karena untuk
sesuai dengan peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka Majelis Hakim menyampaikan bahwa digabungkan dulu oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, sambil nanti dilihat ke depannya kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi, maka klien kami akan dipisah lagi berkas pemeriksaannya. Jadi sekali lagi kami apresiasi kepada Majelis Hukum dan Majelis Hakim dan teman-teman dari jaksa penuntut umum yang hari ini kami sudah melaksanakan persidangan dengan baik. Singkat dan murah menjadi alasan hakim menggabungkan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan 3 terdakwa hari ini. Akankah keterangan para saksi yang dihadirkan mampu untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya, ataukah justru penggabungan ini akan mengaburkan fakta yang ada? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Roni Talapesi, kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, Aprilia Supalianto, kuasa hukum dari Bribka Riki Rizal, dan Profesor Muzakir, pakar hukum pidana UII Yogyakarta. Dan kita masih menunggu Ibu Susi Laning Tias, Wakil Ketua LPSK, yang akan segera bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Pak Zakir, Pak April, Rob, Linda. Baik, saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni, setelah persidangan hari ini, apa yang dikatakan klien Anda, Richard Eliezer, ketika bertemu dengan 2 terdakwa lainnya, Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal? Iya, Mas Aryo, terima kasih. Selamat malam. Bahwa dalam proses pemeriksaan sidang pada hari ini, klien saya sampaikan bahwa sudah siap ya. Dari kemarin kami bertemu dan kami mempersiapkan hal-hal untuk agenda sidang hari ini. Puji syukur persidangan hari ini berlangsung baik ya, karena klien kami sudah siap, karena dalam sisi psikologisnya atau mentalnya tadi kelihatan bahwa klien saya siap untuk digabungkan dengan terdakwa yang lain dalam pemeriksaan. Tetapi dalam proses ini kan memang kami memerlukan banyak waktu ya untuk menggali kesaksian dari para saksi yang dihadirkan ya. Tentunya dalam proses ini kalau digabungkan dengan 2 penasihat hukum terdakwa yang lain menjadi 3, tentunya kan waktunya semakin pendek ya. Tapi sekali lagi bahwa kami mengapresiasi dan kami menghormati atas keputusan Majelis Hakim. Nah, terkait dengan persidangan hari ini kan ada pemeriksaan dari saksi-saksi yang dihadirkan, yang harusnya yang dihadirkan adalah 11 orang, tetapi yang hadirkan 5 orang. Ya. Kami berharap bahwa saksi yang dihadirkan itu juga itu saksi asisten rumah tangga 2 orang, kemudian saksi dari Bank BNI cabang Cibinong dihadirkan, tetapi sayang sekali hari ini tidak hadir ya. Saya harapkan ke depannya bisa hadir. Baik. Nah, proses dari persidangan hari ini menjadi catatan khusus buat klien kami, karena apa yang disampaikan oleh klien kami terkait dengan keterangan yang sudah sebenar-benarnya, karena statusnya sebagai JCS, status Justice Collaborator, menyampaikan beberapa fakta yang di dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan. Kemudian dalam persidangan ini kalau kita lihat dalam proses persidangan kemarin dari saksi yang dihadirkan minggu lalu ya, dan saksi yang dihadirkan hari ini, tentunya ini bersesuaian dengan keterangan yang saksi klien saya sampaikan ya. Jadi ini merupakan kalau teman-teman melihat bahwa konsisten dari klien saya ini merupakan hal yang memang ditunjukkan oleh klien saya, berkata jujur, kemudian kooperatif, kemudian mengatakan sebenarnya, kan mengakui perbuatan. Baik. Nah, kami dari tim penasihat hukum membuat catatan terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan untuk saat ini dan untuk menjadi pledoi kami di pembelaan. Baik, terima kasih Bang Roni. Saya ke Mas Aprilia dulu. Mas April, kalau tadi Bang Roni mengatakan salah satu yang kelemahan dari penggabungan 3 terdakwa hari ini adalah kurangnya waktu untuk menggali dari kesaksian para terdakwa. Apakah dari timnya Mas April juga merasakan hal yang sama? Karena tadi Mas April juga tidak hadir di PN Jakarta Selatan. Silakan Mas April. Baik, makasih Mas Aryo. Sebenarnya kita melihatnya bukan semata-mata dari kurangnya waktu ya, tapi kita ini harus pahami dulu bahwa perkara ini perkara yang sangat berat menurut saya ya. Perkara pembunuhan berencana dengan segala skenario-nya yang awal dibuat oleh FS ya, yang kita duga begitu ya. Kemudian begitu complicated-nya perkara ini, begitu penuh misteri yang memang harus diungkap secara terang benderang, secara fair, ya, secara detail kan begitu. Nah,
Itulah sebabnya saya kira yang menjadikan alasan pada saat itu perkara itu di split sync. Ya, perkara dipisah. Klien saya ada nomor perkara sendiri, terdakwa yang lain juga punya nomor perkara sendiri gitu. Tentu pada saat diputuskan perkara itu di split sync ada maksudnya kan. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah tentu kita ini ingin mengelaborasi dari saksi-saksi, dari alat-alat bukti ini sedalam mungkin gitu. Perkara pidana itu kan persoalan kebenaran material gitu, ya kan? Kebenaran material itu tentu dasarnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Ada apa, kenapa, mengapa, kok bisa, dan seterusnya. Kira-kira pintu-pintu masuknya dari situ gitu. Nah, kalau kemudian perkara ini dibenturkan pada azas peradilan cepat, murah, biaya ringan, ya saya kira memang itu azas yang berlaku dalam hukum pidana kita dan harus kita hormati. Itu memang harus diberlakukan. Tetapi saya kira juga harus melihat kasusnya, ya. Sekali kasusnya sangat berat sekali, berat, complicated, dan banyak hal yang memang harus kita gali, ya. Itulah sebabnya saya contohkan ya pada persidangan yang lalu ketika jaksa menghadirkan 11 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh jaksa ya. Tentu jaksa menghadirkan itu kan sebagai alat bukti. Betul. Untuk membuktikan dakwaannya misalnya kepada klien saya sebagai melanggar pembunuhan berencana 340, 338, 55 kan begitu, ya kan? Nah tentu kan jaksa pengen menjadikan 11 saksi yang adalah alat bukti itu menjadi fakta hukum di persidangan kan? Ya. Makanya pada saat itu juga saya pengen itu menjadi fakta hukum di persidangan bagi klien saya. Baik. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, walaupun saya sudah tahu jawabannya akan seperti apa, tapi kan harus saya tanyakan dan muncul di persidangan menjadi fakta hukum bagi klien saya. Baik. Kalau sebelumnya menjadi fakta hukum perkaranya Sambo, itu kan perkaranya Sambo. Fakta hukumnya PC, fakta hukum terdakwa yang lain begitu kira-kira. Sehingga oleh karena itu, saya berharap majelis hakim dalam perkara ini untuk bisa memberikan kesempatan lebih leluasa bagi semua pihak ya untuk menggali sedalam-dalamnya tentang kebenaran material. Karena apa? Ini adalah untuk keadilan bagi semuanya, Mas Aryo. Baik, ya? saya ke Prof. kira Muzakir. Baik, terima kasih Mas Apil. Iya. Saya ke Prof. Muzakir. Prof, Anda melihatnya seperti apa ketika 3 orang terdakwa disatukan dalam satu ruang persidangan? Apakah memang sederhana, cepat, dan murah seperti yang diutarakan oleh PN Jakarta Selatan ini memang harus ditegakkan? Ataukah sebenarnya ini masih bisa ada titik temunya supaya benar-benar fakta persidangan itu terbuka, siapa yang salah, siapa yang benar, sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, Prof? Jadi saya melihatnya begini, ini kan sudah masuk teknik pembuktian, Den. Ya. Kalau kata-kata yang mulia majelis hakim itu seperti itu, mestinya dari awal dong. Jaksa itu harus menggabung satu perkara, bukan dipisah-pisah satu persatu gitu. Kalau dalam teorinya kan begini, di dalam teorinya bahwa kalau itu digabung, dipisah-pisah itu harus pemisahannya harus jelas gitu ya. Kalau digabung, alasan menggabung pun juga harus jelas. Kalau memisah itu misalnya itu berdasarkan pada kluster perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 55. Ya harus sama. Misalnya apakah dia kelompok penganjur, kelompok eksekutor, kelompok turut serta atau yang lainnya begitu. Jadi kalau ini nampaknya kelompok eksekutor dipisah-pisah, kelompok penganjur dipisah-pisah, semuanya dipisah-pisah. Jadi konstruksinya menurut saya hakim itu sebenarnya kalau bahasa saya sebagai konstruksi azas hukumnya nyindirlah itu kepada jaksa bahwa kenapa kok dipisah-pisah semuanya sehingga terpaksa hakim harus menggabungkan dalam pemeriksaan tertentu. Ya, itu saya kira menjadi catatan lah di dalam penegakan hukum yang akan datang. Yang kedua, yang terkait dengan penggabungan 3 tersangka tadi, saya menilainya bahwa ini yang mau difokuskan yang mana gitu ya. Di antara 3 tersangka yang difokus yang mana? Apakah kaitannya dengan eksekutor atau kaitannya dengan orang yang menyaksikan peristiwa satu perbuatan ataupun yang lainnya? Saya melihatnya kurang jelas ya. Saya ulangi lagi kurang jelas. Ternyata ini hanya mengkanter dari saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, bukan keterangan justice collaborator. Artinya kalau kurang jelas juga akan berpengaruh terhadap kualitas putusan nantinya, seperti itu, Prof. Nah, iya, ini kan harus apa? Karena di dalam proses pembuktian itu harus diklasifikasi menjadi 3 hal. Yang pertama sekarang itu akan fokus kepada
namanya untuk membuktikan unsur pokok delik ya, unsur pokok delik ya. Yang kalau unsur pokok delik itu kan harusnya mengacu kepada unsur-unsur proses tindakan pembunuhannya ya. Atau ini akan dilakukan terhadap misalnya saja perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu yang sekarang digabung jadi satu itu. Atau ini terkait dengan mencari yang disebut sebagai sesuatu bukti-bukti yang di luar dari hal yang unsur pokok itu. Gitu. Ini yang menurut saya kurang begitu fokus ya. Sehingga saya melihatnya kalau misalnya ada keberatan yang terkait dengan penggabungan ini, sebenarnya nggak punya alasan juga karena yang difokuskan bukan proses perbuatan yang dilakukan oleh sebut saja RE gitu ya. Tidak fokus pada perbuatan dia, ini lebih pada perbuatan yang lain ya, perbuatan yang lain yang mengarah kepada perbuatan pokok, perbuatan inti yang tadi dibutuhkan namanya alat bukti yang primer dan menentukan. Saya melihatnya semuanya belum ada, itu masih kalau bahasa saya ini ya, itu link yang kedua yang disebut sebagai alat bukti sekunder, bukan alat bukti yang primer untuk menentukan peristiwa perbuatannya begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti Prof. Muzakir dan juga Bang Roni dan Mas April. Nanti kita akan juga bergabung bersama Ibu Susi di segmen berikutnya. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.